Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi moneter dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yulhendri, SPD MSI, dan Bapak Khairi Murdi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ekonomi moneter. Selanjutnya, pada video kali ini akan dibahas beberapa materi terkait ekonomi moneter, standar moneter, dan penawaran uang. Yang pertama itu ruang lingkup ekonomi moneter. Jadi ruang lingkup kajian ekonomi moneter meliputi peran dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, dan alat pembayaran serta sistem moneter internasional. Selanjutnya yaitu definisi uang. Uang adalah alat tukar yang diterima oleh umum untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum. Uang harus mudah diperoleh dan diterima oleh semua orang dalam suatu masyarakat untuk melakukan transaksi. Selanjutnya sebagai alat pembayaran, uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kemudian satuan hitung, uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya kriteria dan fungsi uang. Yang pertama kriteria uang, yang pertama itu tahan lama. Uang tidak boleh mudah rusak atau lapuk, yang kemudian mudah dibagi, yaitu uang harus dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi dengan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya mudah dibawa, uang harus mudah dibawa dan disimpan, diterima secara umum. Uang harus diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, kemudian memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang melekat pada bahan pembuatnya. Selanjutnya itu fungsi uang. Yang pertama sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk menukar barang dan jasa tanpa harus melakukan barter. Yang kedua itu satuan hitung. Uang digunakan sebagai satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa. Kemudian sebagai penyimpan nilai, uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Sebagai alat pembayaran utang, uang digunakan untuk membayar utang, alat pendorong kegiatan ekonomi, uang dapat mendorong kegiatan ekonomi dengan memperlancar transaksi dan mendorong investasi. Selanjutnya jenis uang. Uang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, lembaga yang menerbitkannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral seperti uang kertas dan uang logam. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat. Sedangkan uang giral yaitu uang yang diciptakan oleh bank umum melalui mekanisme deposito dan kredit. Uang giral dapat berupa tabungan, giro, dan deposito berjangka. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama itu uang logam. Uang yang terbuat dari logam seperti emas, perak, atau tembaga. Contohnya adalah uang koin. Kemudian uang kertas, uang yang terbuat dari kertas. Contohnya uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, uang berdasarkan nilainya. Ada yang namanya uang bernilai penuh atau full body money dan uang bernilai tidak penuh, representative full body money. Uang bernilai penuh sendiri merupakan uang yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah uang logam yang terbuat dari emas. Kemudian uang bernilai tidak penuh atau representative full body money. Uang yang memiliki nilai intrinsik yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Contohnya yaitu uang kertas dan uang giral. Selanjutnya uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Yang pertama uang lokal, uang yang hanya berlaku di satu daerah tertentu. Contohnya uang adat. Uang regional, uang yang berlaku di beberapa daerah atau negara seperti mata uang euro. Dan yang terakhir yaitu uang internasional, uang yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya dolar Amerika. Selanjutnya ada definisi dan jenis standar moneter.
Jadi standar moneter itu merupakan sistem yang digunakan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk menentukan nilai mata uang dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Standar moneter berfungsi untuk sebagai patokan untuk menentukan apa yang dapat dijadikan sebagai uang dan bagaimana cara mengendalikan uang yang beredar. Selanjutnya ada dua jenis utama standar moneter. Yang pertama standar barang atau komoditi standar. Pada standar barang, nilai mata uang dikaitkan dengan nilai suatu komoditas seperti emas atau perak. Contohnya pada sistem gold standar, nilai satu unit mata uang didefinisikan sebagai sejumlah emas tertentu. Jadi standar barang ini memiliki beberapa keuntungan seperti stabilitas nilai mata uang dan kepercayaan masyarakat terhadap uang. Namun standar ini memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan pasokan komoditas dan kesulitan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada standar fiat atau fiat standar. Pada standar ini nilai mata uang tidak dikaitkan dengan nilai komoditas apapun, melainkan ditentukan oleh pemerintah atau bank sentral. Contohnya pada sistem fiat money, nilai mata uang ditentukan oleh undang-undang dan tidak ada jaminan konversi ke komoditas apapun. Sementara standar fiat memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dan kemudahan dalam pencetakan uang. Namun standar ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti risiko inflasi dan potensi penyalahgunaan oleh pemerintah. Pada saat sekarang, kebanyakan negara itu menggunakan sistem fiat money, namun beberapa negara masih menggunakan sistem gold standar atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya definisi nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa tertentu. Dengan kata lain, nilai uang ini menunjukkan seberapa besar daya beli yang dimiliki oleh uang tersebut. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik sendiri nilai uang berasal dari bahan pembuatannya. Contohnya uang logam emas adalah harga emas yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya nilai ekstrinsik itu nilai yang berasal dari fungsinya sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran. Contohnya tuh nilai ekstrinsik uang kertas 10.000 adalah kemampuannya untuk beli barang atau jasa senilai 10.000. Selanjutnya perubahan nilai uang dan pertukaran tarif. Perubahan nilai uang atau depresiasi dan apresiasi mengacu pada fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Ketika mata uang suatu negara mengalami depresiasi, artinya dibutuhkan lebih banyak unit mata uang tersebut untuk membeli mata uang asing. Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara mengalami apresiasi, artinya dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang tersebut untuk membeli mata uang asing. Sedangkan pertukaran tarif itu mengacu pada pajak atau bea yang dikenakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara. Tarif dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing, meningkatkan kebijakan pendapatan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan lainnya. Selanjutnya ada definisi penawaran uang. Penawaran uang ini mengacu pada jumlah total uang yang tersedia untuk digunakan dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Ini termasuk uang kartal seperti uang kertas dan koin, dan uang giral seperti simpanan di bank yang dapat ditarik di cek. Selanjutnya jumlah uang beredar tanpa bank. Dalam sistem ekonomi tanpa bank, jumlah uang beredar ditentukan oleh mekanisme pasar. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat, orang-orang akan membutuhkan lebih banyak uang untuk melakukan transaksi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, persediaan barang dan jasa. Ketika persediaan barang dan jasa meningkat, orang-orang mungkin akan menyimpan lebih banyak uang dan tidak membelanjakannya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat terhadap uang. Jika masyarakat tidak percaya pada nilai uang, mereka mungkin akan enggan untuk menggunakannya dan menyimpan barang-barang berharga sebagai gantinya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara orang melakukan transaksi dan menyimpan uang. Contohnya penggunaan cryptocurrency dan dapat mengurangi ketergantungan. Selanjutnya yaitu ada modern money supply theory.
yang merupakan model makroekonomi yang menyatakan bahwa negara-negara yang mengeluarkan mata uangnya sendiri seperti Amerika Serikat tidak dibatasi pengeluarannya. Para pendukung MMT berargumentasi bahwa negara-negara tersebut tidak dapat gagal membayar atas sekuritas yang mereka terbitkan karena mereka cukup mencetak atau menerbitkan lebih banyak mata uang. Selanjutnya yaitu memahami dan menghitung uang pengganda. Uang pengganda atau multiplier effect adalah konsep penting dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam pengeluaran agregat dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan nasional. Secara sederhana, uang pengganda dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan berapa kali lipat perubahan dalam pengeluaran agregat akan menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional. Rumus untuk menghitung uang pengganda itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang cadangan tabungan marginal. Cadangan tabungan marginal atau MPS merupakan presentasi dari pendapatan tambahan yang disimpan oleh masyarakat. Semakin tinggi MPS, semakin kecil uang pengganda, dan semakin kecil dampak perubahan dalam pengeluaran agregat terhadap pendapatan nasional. Baiklah, hanya itu pemaparan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.